Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah pada kesempatan kali ini kita akan membahas metode yang disebut sebagai metode sequencing. Sengaja judul dari presentasi kali ini adalah Understanding of Sequencing Method, di mana kita hanya mempelajari kira-kira metode ini bekerjanya seperti apa. Apabila kita melihat yang sekarang lagi marak seperti COVID-19, maka seringkali diterangkan bahwa metode untuk mendeteksi adanya infeksi virus tersebut ada 3. Yang pertama adalah swab, yang kedua adalah PCR, yang kemarin kita pelajari. Jadi PCR yang digunakan adalah real-time PCR, tidak PCR konvensional. Dan yang terakhir adalah sequencing. Nah, sequencing ini lebih mujarab dibandingkan PCR maupun rapid test. Kemudian untuk sequencing ini, kalau secara pengertian sederhana, maka merupakan proses untuk menerjemahkan bahasa nukleotida yang berada di sepanjang DNA, terutama pada kasus tertentu adalah DNA target atau DNA marker. Di dalam pengembangan sequencing tidak terlepas dengan ilmu pengetahuan lain, termasuk di sini adanya komputasi, sistem operasi, karena berkaitan dengan programming maupun teknologi. Yang kedua adalah biokimia atau chemistry, ilmu kimia, karena berkaitan dengan sifat dasar dari DNA itu sendiri. Dan yang terakhir adalah mikrobiologi. Mikrobiologi menyumbang penting terhadap metode ini karena pertama kali dilakukan sequencing itu pada mikroba, bukan pada makhluk hidup tingkat tinggi, khususnya pada manusia. Sehingga dengan banyaknya multidisiplin ini baru sequencing dapat berjalan. Sejarah dari sequencing sendiri dimulai dari tahun 1977. Ini lebih mudah dibandingkan PCR yang kemarin kita bahas, yaitu tahun 1983 oleh K. Mullis ini. Jadi lebih dulu ditemukan sequencing dibandingkan PCR. Kemudian pada tahun 1990 sequencing sama PCR ini dikombin untuk menemukan atau menerjemahkan seluruh DNA, kode DNA yang ada pada manusia melalui program Human Genome Project yang dipimpin langsung oleh Watson, di mana Watson Anda tahu bahwa dia adalah penemu DNA pada tahun 1953 dan dicanangkan berakhir pada tahun 2000. Kemudian pengumumannya pada tahun 2003. Jangka waktu 10 tahun yang dicanangkan untuk Human Genome Project tentunya sebenarnya ini relatif lama, karena pada saat itu penggunaan sequencing menggunakan metode yang sangat sederhana, yaitu masih dikembangkan oleh Sanger tadi. Akan tetapi pada tahun 1993 ini mulai dikembangkan metode-metode sequencing yang terbaru. Makanya kalau Anda perhatikan tadi, yang paling berpengaruh di metode sequencing adalah teknologi. Semakin teknologi maju, maka sequencing juga semakin maju. Kemudian tahun 1998 mulailah pertama kali makhluk hidup di sequencing genomnya secara total, yaitu pertama kali pada bakteria tadi. Sampai pada tahun 2000 ke atas, metode sequencing sudah sangat berkembang melalui Selecta, Illumina, Rose, dan seterusnya. Bahkan sekarang ada Human Genome Sequence Project, di mana sekali running maka seluruh DNA manusia akan terjemahkan. Ini adalah gambar di mana hasil sequencing, ada pik-pik di sini warna-warni mulai dari merah, biru, kemudian ada hijau, ada hitam. Ini biasanya tergantung dari program. Ini menggambarkan bahwa setiap basa nukleotida DNA akan menunjukkan pik-pik tertentu yang mana dia menunjukkan jenis basa nukleotida yang ada.
Yang warna orange ini biasanya terjadi ketika permulaan sequencing dan mesti error, sehingga harus dipotong dalam analisanya. Kemudian yang Anda lihat adalah website di mana seluruh genom yang ada di dunia ini dikumpulkan melalui program ncbi.nlm.nih.gov. Jadi seluruh ilmuwan dapat menyumbang genom atau DNA, sequence DNA yang dihasilkan ke website ini sebagai compare, sebagai komunikasi antar ilmuwan atau scientific. Hasil Human Genome Project juga dimasukkan ke sana, sehingga kalau kita menganalisa suatu penyakit, kita bandingkan dengan orang normal, maka perbandingan orang normal tersebut sudah ada. Tidak hanya manusia, seluruhnya makhluk hidup yang ada di dunia ini, termasuk virus. Jadi kalau kita mencari virus COVID sequence-nya, maka dia akan ketahuan di dalam sini. Metode yang kita pelajari di sini ada dua. Meskipun ada banyak metode, tetapi ranah kita terlalu luas kalau kita pelajari metode semuanya. Yang pertama adalah Sanger Method. Foto yang Anda lihat adalah Bapak Sanger, adalah yang menemukan metode sequencing. Beliau masih hidup dan sehat walafiat, mengajar di salah satu universitas di Eropa. Metode Sanger itu seringkali juga disebut sebagai dedeoksi method. Metode dedeoksi. Anda masih ingat ketika belajar yang namanya PCR, maka ada 3 tahapan utama, yaitu denaturasi, elongasi, dan denaturasi, kemudian annealing dan elongasi. Itu adalah metode di mana PCR akan dimodifikasi. Metode ini dikembangkan oleh Sanger dan kawan-kawan, tepatnya Nick Lane dan Coulson. Kemudian prinsipnya, pada tahap elongasi, Anda tahu bahwa di situ ada pemanjangan basa nukleotida melalui penempelan ikatan fosfodiester yang ada pada ujung ketiga gula pentosa. Nah, di situ direkayasa. Ketika ujung ketiga gula pentosa tadi dihilangkan gugus oksigennya, maka tidak akan terjadi pemanjangan. Di situ pula sekalian dimasukkan tag, penanda. Supaya apa? Sebagai sinyal bahwa berhenti, maka di situ basa nukleotidanya apa? Ini contohnya, jadi kita masukkan DDNTP dan DNTP. Kalau DDNTP, maka pada ujung ketiga, di sini kita temukan gugus OH, O-nya kita buang, jadi tinggal H saja. Normalnya DNTP, bukan DDNTP. Normalnya adalah OH. Ini yang dibutuhkan untuk elongasi. Tetapi kalau kita potong, maka OH tersebut akan hilang. Ya, sehingga menjadi H. Ketika H saja, maka ikatan fosfodiester tidak akan bisa terbentuk. Sehingga terjadilah terminasi elongasi. Ini pada awal mulanya ketika hasil sequencing di elektroforesis menggunakan polyacrylamide gel, maka akan keluar seperti ini. Ya. Melalui di sini kita bisa mengurutkan, misalkan 51 ini keluar apa, ya. Ini kebetulan keluar G, keluar C, dan seterusnya. Jadi ada 2 yang ditambah dengan DDNTP dan tidak ditambah dengan DDNTP, polanya seperti apa. Sehingga muncullah urutan basa nukleotida nomor 51C, 50G, 49C, dan seterusnya. Cuman kalau metode seperti ini akan sangat sulit sekali. Bahkan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengidentifikasi. Kita perhatikan di sini C muncul, ya. Kemudian di sini G, dan seterusnya. Namun demikian, pengembangan dari teknologi sequencing ini beralih ke komputasi, sehingga metode yang awalnya dikembangkan secara visual menggunakan polyacrylamide gel ini tergantikan oleh teknologi. Ini jadi pemanjangan akan berhenti secara acak, A, G, T, dan seterusnya, tergantung dia ketemu DDNTP-nya di mana. Ini pertama kali sequencing dikembangkan, sehingga menggunakan
gel yang sedemikian besarnya. Nah, ini animasi metode sequencing yang bisa dijalankan. Jadi setelah running secara acak, elongasi berhenti secara acak, maka ketika di elektroforesis, karena elektroforesis itu membedakan sequence berdasarkan panjangnya, maka ketika dia semakin ringan, maka dia akan melaju akan semakin cepat. Ketika dia semakin berat, maka dia akan melaju semakin lambat. Ini akan berjalan. Ini hasil DNA fragments move hasil PCR yang ditambah dengan DDNTP tadi. the gel in Ketika ketemu C, maka akan dideteksi oleh alat ini peaknya C. order of their Lanjut. size and C pass lagi. through a laser beam. A. As a fragment Ini passes T, through the laser, a labeled ini G, nucleotide at the end of the fragment kemudian fluoresces a G, particular color. kemudian A, This color dan is detected seterusnya by the C. sequencer and recorded in a Sampai printout. dengan DNA target yang diterjemahkan. Ini metodenya. Jadi dia adalah modifikasi dari PCR, kemudian ditambah DDNTP, kemudian DDNTP ini nanti akan menghentikan pada titik tertentu karena tidak memiliki ikatan OH, karena O-nya dihilangkan sehingga jadi H. Karena ikatan H ini tidak terbentuk, maka tidak akan terjadi elongasi. Metode yang kedua yaitu Maxam-Gilbert method. Seringkali orang menyebut metode Maxam-Gilbert method itu adalah metode sequencing berdasarkan kimia. Ya. Kalau kita perhatikan keterangannya, this method allows us to pick an n-labeled DNA strand at specific base using base specific region. Jadi dia akan memotong pada bagian tertentu dengan menggunakan reagen. Akan tetapi metode ini mendapat protes keras dari ahli lingkungan karena dia menggunakan ETBR sebagai penanda, di mana ETBR ini merupakan reagen karsinogenik yang paling berbahaya. Kemudian hasil dari elektroforesis yang dicampur dengan dengan reagen kimia tadi akan dideteksi dengan menggunakan autoradiolografi, sehingga fragmen yang dibentuk akan membentuk sequence khusus. Jadi ini metode yang menggunakan mendeteksi guanosin atau guanin, di mana di fragmen diberi dimetil sulfat, dia akan menempel pada bagian H3C. Kemudian H3C ini akan rusak dan melengkung dan membentuk ikatan yang bisa mendeteksi adanya guanin tadi. Kalau adenin, dia akan menempel pada bagian CH3, di mana basa nukleotida ini akan diikat. Kemudian menjadi asam dan berupa konfirmasi. Ya. Timin juga demikian, menempel pada ujung NH2 hidrazin. Kemudian sitosin dia akan menempel juga, terjadi penggaraman di sini menjadi piperidin, dan ini hasilnya akan membentuk pola yang bisa diterjemahkan. Oke, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, nanti silahkan diteruskan melalui forum diskusi. Untuk slide bisa di-download di e-learning. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.